Halo teman-teman, kita kembali lagi di praktikum otamologi dan limnologi. Pada praktikum kali ini kita akan mengajarkan kalian tentang hidrometri. Apa itu hidrometri? Hidrometri adalah ilmu pengukuran air. Nah, untuk objek pengukuran kita kali ini adalah sungai. Maka dari itu, kita pada kali ini akan mengukur air sungai. Sebelum kita melakukan pengukuran air sungai, kita perlu tahu nih, alat-alat apa aja yang kita perlukan. Untuk mengetahui alatnya, kita cek langsung di bawah ini. Current meter. Current meter merupakan alat ukur untuk mengetahui kecepatan arus. Nah, current meter ini harus memiliki respon yang cepat dan konsisten dengan setiap perubahan yang terjadi pada kecepatan air. Current meter juga harus secara akurat dan terpercaya sesuai dengan komponen velositas. Current meter harus tahan lama, mudah dilakukan pemeliharaan, dan simpel digunakan dalam kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Nah, untuk current meter sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada current meter manual dan current meter digital. Yang pertama kita perkenalkan current meter digital. Alat ini untuk pemasangannya lebih mudah daripada current meter manual, di mana kita tinggal memasang alatnya sesuai panduan. Lalu kita masukkan alat pada air dengan ketinggian tertentu dengan posisi baling-baling menghadap arah datangnya arus. Sedangkan pada current meter manual, penggunaan current meter manual ini lebih rumit daripada current meter digital, di mana kita harus memasangkan alat pada tiang ukur. Setelah itu kita baru bisa dapat memasukkannya sesuai dengan ketinggian tertentu, tentunya dengan posisi baling-baling yang menghadap arah datangnya arus. Untuk current meter manual kita juga membutuhkan stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu. Pada current meter manual, stopwatch digunakan untuk menghitung berapa banyak bunyi yang dihasilkan pada current meter manual dalam waktu 1 menit. Yalon. Yalon adalah alat untuk menandai batas antar tiap section. Penggunaan alat ini ditancapkan pada dasar sungai. Rollmeter. Rollmeter digunakan sebagai alat ukur panjang. Apnea level. Apnea level digunakan untuk mengukur tingkat kemiringan pada penampang profil sungai. Botol pelampung. Botol pelampung ini digunakan untuk pengukuran metode pelampung. Untuk kemudahannya, kita dapat menggunakan botol air mineral bekas yang telah diisi air sebagai penyeimbang, sehingga botol tersebut dapat mengapung di atas air. Kita akan mulai pengukuran sungai. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang alat-alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan metode main section, di mana metode ini kita akan membagi sungai itu menjadi beberapa segmen. Nah, di sini udah ada roll meter yang kita gunakan untuk membagi lebar dari sungai itu sendiri, dan juga kita akan menggunakan yalon, di mana yalon ini menjadi pertanda atau pemecahan pembagian segmen-segmen dari sungai itu gitu. Oke, untuk prakteknya gimana? Langsung aja kita lanjut ke prakteknya. Ciao. Ya, jadi untuk tahap pertama kita akan melakukan pembagian segmen itu tadi. Jadi kita mulai dari pinggir sungai ya, pastikan itu batas akhir dari sungai itu. Lalu kita tarik ke sampai sungai yang paling ujung gitu. Prakteknya gimana seperti ini? Ini di sini ya, sedikit dead. Oke. Lalu kita tarik sampai ke ujung sungainya.
Oke teman-teman, jadi kita udah ngukur tadi lebarnya berapa, itu sebesar 4,5. Untuk kita bagi per sectionnya, jadi kita bagi 4. Nah, kita bagi 4 berarti dapatnya 1,1 meter. Jadi per segmen nanti itu panjangnya 1,1 meter gitu. Nah, oke, kita bagi langsung aja segmennya.
2, 3. Jadi kita akan mengukur metode slope area, di mana salah satu pengukuran dari metode itu yaitu pengukuran perimeter basah. Di mana cara pengukurannya itu kita membutuhkan alat yang namanya omni level. Lalu kita akan mengukur ketinggian dari suatu bidang dengan bidang yang lain yang memiliki tinggi yang berbeda. Begitu. Nanti akan menghasilkan suatu nilai. Nah, di situ kita akan menjadikan itu sebagai profil areanya. Kita akan mengukur panjang area ukuran kita, yaitu sepanjang 10 meter. Selanjutnya kita akan menggunakan metode pelampung. Jadi di sini kita akan balapan, dimana dua pelampung ini akan dihitung waktunya dari bagian kiri saya sampai ke segmen bagian sana. Itu memakan waktu berapa gitu. Nah, sebelum kita menggunakan
melanjutkan ke metodenya, kita memerlukan suatu alat. Oke, kita coba terus sampai dia benar-benar tegak. Tegaknya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kita bisa gunakan.